Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah dimuliakan pada sore hari ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati kepala sekolah dan kaum yang mungkin kami hormati ayah dan bunda dan kaum yang sudah hadir dalam kajian sore hari ini, serta teman-teman panitia yang saya cintai, terima kasih sudah membantu dalam kajian sore hari ini. Semoga di sini akan meningkatkan perbuatan baik dan pengetahuan kita akan meningkat. Yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Adinda dan Tika Amalia akan membacakan susunan acara kajian pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti ceramah oleh Ustaz ini, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutupannya doa. Itulah susunan acara kajian sore hari ini. Semoga berkah dan berjalan dengan lancar. Maka yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Gusti Faredi. Kepada Gusti kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh-jauhnya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dari ayat-ayat tersebut bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kajian oleh Ayah Denis. Kepada Ayah Denis kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji mari kita selalu panjatkan kehadiran Allah, karena tidak ada suatu kebaikan pun yang kita terima pasti berasal dari dirinya. Maka semoga setiap waktu yang Allah titipkan ini bisa kita jadikan bekal terbaik, karena kita pasti akan kelak menghadapnya. Dan di hari itu yang kita butuhkan bukan sekedar aksesoris keduniaan kita, sertifikat, ijazah dan lain-lain, tapi keikhlasan dalam beramal saleh insyaallah. Dan salawat bisa salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Ustaz, Bunda, ini apa nih? Santri bukan ya? Nurse, sister, suster, dan kalau laki-laki brother. Panggilannya apa kalau laki-laki? Bukan, kalau sudah di rumah sakit kan kalian nurse, sister. Kalau laki-laki? Insyaallah. Waduh, krisis identitas ya, insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Senang sekali diizinkan berkumpul dengan orang-orang baik, insyaallah. Ini baik nggak? Baik ya, insyaallah. Izin Ustaz duduk di depan menyampaikan bukan karena lebih tahu atau lebih paham, tapi sedang sama-sama mengajak, sama-sama mengingat Allah. Ya, anaknya sekali lagi belajar atau menyampaikan tentang agama itu jauh lebih enak daripada menyampaikan apapun selain agama. Kalau nyampein selain agama, menurut kita bisnis paling sukses harus pakai metode ini. Karena kita benar, kata orang lain belum tentu. Karena standarnya otak manusia. Tapi kalau kita menyampaikan tentang agama, misal, wahai teman-teman, orang muslim itu wajib sholat. Maka dari tukang mabok sampai kiai nggak ada yang berani menyambarnya. Jadi tugas kita cuma menyampaikan bahwa oh itu benar firman Allah dan itu benar sabda Rasulullah. Selagi itu benar, tidak. Oh gimana nanti kalau yang mendengarkan semuanya udah pada tahu, udah pada dengar semua. Ya kita menyampaikan bukan supaya pendengar kagum,
tapi karena ini yang Allah suka udah itu aja. Maka bismillah, yang hadir di sini dari sekian banyak sivitas kita, tolong pilih ya. Kata Nabi diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan dia kepada agama. Ketika ngaji tentang hadis itu, salah seorang guru memberikan syaratnya bahwa khairan itu sekali lagi adalah surganya Allah. Maka kalau bisa diterjemahkan bahwa kalau Allah udah pengen seorang hamba masuk surga, meskipun mudah bagi Allah untuk langsung matiin hamba itu detik itu juga, tapi Allah tidak melakukannya. Allah malah bikin dia jadi faqih pada fikih. Oh, gimana langsung untuk bisa langsung faqih kepada agamanya, paham kepada agamanya? Apa tiba-tiba dalam sekejap simsalabim langsung hafal 30 juz? Ya, tapi dibikin jadi mau datang ke sini. Bahkan entah diseret terpaksa, udah temenin gua, ntar lu baliknya bareng gua, ntar pulang sendirian gimana? Ya udah akhirnya jadi itu ditolong itu, ya. Lagi diangkut, supirnya qadarullah dengerinnya bukan dangdut, Quran misalnya. Asa enaknya nih tadi disetel, nyampe rumah Quran kita yang sudah berdebu akhirnya dibuka. Itu ayat apa ya? Oh ternyata artinya ini. Alhamdulillah. Jadi bismillah ya, wajah-wajah yang disaksikan di sini adalah orang-orang yang Allah inginkan kita kalian untuk berada di dalam surganya Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Karena ternyata harusnya ini untuk temanya para guru, tapi ternyata banyakkan muridnya. Insya Allah. Maka dibikin lebih umum aja ya. Kemarin dapat cerita ya, masya Allah ya, terkait kalau bahasa Inggrisnya mah use or love, digunakan atau disayangi. Mungkin sebagian udah pernah baca juga ya. Singkat cerita, ini ada seorang ayah yang memang hobinya mobil, lalu akhirnya berhasil atas izin Allah tabungannya cukup terus beli mobil idaman. Jadi saking disayang, dipoles terus tiap pagi, bersih insya Allah. Lalu singkat cerita, anaknya yang masih balita, belum terlalu lancar bicara, belum cukup besar, masih belum paham apa-apa, mengambil batu terus menggores-gores mobil mewahnya itu yang baru, ya. Sampai kelihatan gitu, catnya pada lepas, dikering. Maka si ayah yang melihat hal itu langsung kaget, ya. Singkat cerita marah terus tangannya lagi megang entah obeng, entah kunci atau gimana, sehingga akhirnya tangan si anak itu langsung dipukul dan jelas kesakitan sampai tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah di ronsen, tangan si anaknya ini ternyata retak, rusak sampai akhir hayatnya tidak akan bisa digunakan lagi. Cacat seumur hidup si anaknya, masih balita, kecil. Si ayah ini menyesal luar biasa, apalagi setelah pulang dan mendapati yang dikerik pakai batu di mobil mewahnya itu ada tulisan "Aku sayang ayah". Orang kadang cuma nggak paham cara menyampaikan kasih sayangnya. Ketika cara penyampaian kasih sayang tidak sesuai yang diharapkan, lalu kadang malah bisa kita membenci orang tersebut sampai marah. Padahal sekali lagi, benda itu harusnya digunakan, bukan disayangi. Dan orang itu harusnya disayangi, bukan dimanfaatkan, bukan digunakan. Kadang kita kebalik ya, tuh temenan sama dia, nanti urusanmu lancar, banyak dibantu. Jadi kita sekali lagi kadang sudah kebalik. Mana yang harus kita sayangi, mana yang harus kita gunakan. Sekali lagi, sendal gunanya untuk alas kaki, melindungi alas kaki. Tapi ada orang yang karena saking bagus sendalnya, saya hujan jangan biarin perlu dia jalan pakai nyengir aja. Kenapa aku harusnya bisa nggak jadi kena terlindungi oleh sendalnya, tapi karena sayang sama bendanya. Alhamdulillah kembali. Ya. Benda yang seharusnya digunakan memudahkan kita malah menjadi sesuatu yang kita cintai lebih daripada orang lain. Dan orang yang seharusnya berhak mendapat kasih sayang kita tahu ya bahwa kalau ada seorang mukmin yang tetangganya itu tidak selamat dari lisannya, masih tersakiti oleh lisannya, meskipun dia ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, maka kata Nabi itu masih bukan bagian dari kita. Sehingga kalau ke tetangga aja kayak begitu, harus benar-benar kita jadi manfaat, jadi kebaikan, tidak menyakiti. Apalagi ke orang-orang yang berhak, yang lebih punya hak dari orang tua kita. Kadang kita kalau diajakin teman nggak bisa orang,
Tapi kalau dia jadi orang tua, gampang marah-marah. Si mama nyuruh aku terus, yang lain atuh. Padahal dari sekian banyak anak, misalkan 4 yang disuruh kita, berarti Allah pilih kita yang dapat keutamaan kemuliaan kalau kita sebelumnya. Jadi itu ya, dan kita ketika bicara ngaji, selalu terus ngaji, kita namanya ilmu seringkali kurang. Bahkan memang Allah menyebutkan bahwa kita diberikan ilmu itu illa qalila, kecuali cuma sedikit. Jadi ilmu itu kita masih kekurangan saja. Tapi yang nggak boleh kekurangan adalah keikhlasan. Ya. Jangan sampai ilmunya cukup, banyak yang bisa dibagikan, tapi kalau nggak ada keikhlasan bisa nggak jadi apa. Nah, lebih lagi kalau dapat cerita-cerita teman-teman komunitas yang ingin mengundang beberapa mubalik yang sampai ada yang disampaikan ketika biayanya tidak sesuai dengan yang diinginkan si mubalik tersebut, itu bisa sampai nggak mau ditolak. Atau kalau dijemput sampai itu bersikeras pengennya harus mobilnya misalkan Innova yang pengen turun, nggak pengen yang biasa, nggak pengen yang Masya Allah. Sedangkan dulu ingat sekali salah satu sifat zuhudnya Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik itu diundang untuk menghadap kepada Amirul Mukminin. Lalu datangnya lama. Kenapa lama? Karena jalan kaki. Emang nggak punya kuda atau kendaraan. Maka sebetulnya beliau punya. Dan di riwayat yang lain diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu mengagumi kudanya Imam Malik. Dipuji begitu indah di kuda. Mendengar kekaguman tersebut dari Imam Malik, itu kudanya untuk kamu Muhammad bin Idris, menguasai Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, kalau bahasa kita nyemak enggak cuma puji doang, bukan hanya. Ya, soalnya kayak gitu ya. Kalau misalkan mengucap sesuatu, ya, ada yang puji, itu kasih buat kamu aja. Ya, maka apa pendapat Imam Malik ketika kenapa tidak naik kuda? Maka dijawab oleh beliau dengan ucapan yang Masya Allah indah. Beliau berkata, siapalah diri saya ini sampai harus menginjakan kaki di kotanya Nabi, tidak dengan kaki itu sendiri, mereka harus dengan tapak kaki. Beliau tinggal di Madinah ya, dan di Madinah itu ada makam Nabi, dan beliau tidak menginjak di atas kuburan Nabi, enggak, di kota yang begitu luas. Tapi beliau sadar di dalam kota yang mulia ini ada jasad manusia yang paling mulia. Siapa diri saya berjalan di kota ini sampai harus naik kuda? Sifat sujud luar biasa. Sehingga ketika kita bicara tentang mencari guru yang paling ahsan, kita kalau baca kitab-kitab adab ya, ternyata dalam beberapa kitab yang saya temui, Ta'lim Syekh Burhanuddin Hasanuddin atau Tazkiratus Sami, kalau para penuntut ilmu hadis baca kitab adabnya itu kayak Imam Ibnu Jamaah, itu ternyata disebutkan peringkat 1 untuk mencari guru itu nyari guru yang seperti apa? Apakah paling banyak ilmunya atau paling sepuh atau paling muda? Ternyata disebutkan adalah yang paling wow, yang paling menjaga diri dari sesuatu yang bukan halal baginya, jangan sampai zalim bagi orang lain. Contoh waro ya, di kantor misalkan ada pulpen, yayasan beli untuk kegiatan sekolah, dan saya habis di rumah pengen nyatet dagangan, nyandak itu ngambil satu di rumah buat tulis-tulis, padahal bukan untuk urusan kerjaan, bukan untuk urusan yang diridhoi oleh sang yang beli pulpen itu gak berani. Oh cuma pulpen tinta, iya kalau ikhlas yang belinya, alhamdulillah Allah bisa. Tapi kalau ternyata tidak ikhlas, jadi orang sekecil apapun diminta bertanggung jawab. Ini disuguhin, karena kita nanya, ini udah halal belum? Dia jawab, itu kan roti dari tepung bukan babi, ya jelas halal, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, ini karena kalau misalnya ternyata disuguhin, biasanya ini buat materi gitu. Tapi si orangnya atau si yang menyuguhkannya belum bilang silakan ini boleh disantap. Sudah selesai itu sudah diserahkan gitu. Beberapa guru-guru kami itu sebelum dipersilakan nggak mau, karena takut itu bukan, apalagi jelas, apalagi di rumah masak pakai tabung gas yang 3 kilo yang melon. Baca nggak ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat berasa miskin nggak? Enggak. Berani nyebut diri miskin? Insya Allah ya. Kata pemerintah Indonesia, standar kemiskinan di Indonesia itu ketika baca tentang itu ya,
disebutkan adalah orang yang penghasilannya di bawah 1.500.000 per bulan. Nah, kalau orang tua kita penghasilannya 1.525.000, maksud di atas cuma 25.000, berarti itu udah kayaknya belum layak gitu. Ya. Apalagi itu bisa murah gara-gara disubsidi pakai pajak. Maka iya berusaha ya. Kenapa nyari guru harus yang paling wow? Semakin dia wow, meskipun dia tidak lebih berilmu dibanding yang lain, tapi dia gak akan berani menyampaikan sesuatu yang tujuannya bukan karena Allah dan sekiranya Allah gak gitu. Dan kira-kira semuanya jadi masalah. Karena kita nyampein, karena bisa di request soalnya. Ketika udah makin tinggi sebuah orang yang menyampaikan, kadang diujinya, ini undang ini aja pematerinya, bisa di request materinya sesuai dengan kebutuhan yang pengen undang. Yang undang misalkan perbankan, tahu riba itu nggak boleh, digantikan dengan yang lain-lain seolah dimodifikasi seolah-olah itu jadi boleh. Ya. Kalau walau berhati-hati itu masya Allah kabarnya sehingga masya Allah. Tapi yang kita bicara masalah tentang guru lagi, tadi Imam Malik sudah dipuji dan ada sebutan. Lalu teringat lagi nasihat lagi tentang guru. Beliau menyebutkan ini unik juga nasihat bahwa dalam dunia pendidikan kurikulum sebenarnya itu adalah guru. Kenapa? Karena guru itu bisa menghidupkan kurikulum yang mati dan guru bisa mematikan kurikulum yang hidup. Ya. Kurikulumnya bagus, hidup gurunya salahnya masuk situ dia terpaksa nggak ada rencana. Misalnya ya, kita sudah bahas tafsiran Toha 25-28 doanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdakwah kepada Firaun. Ya. Dan di situ ditegaskan sekali lagi bahwa kenapa Nabi Musa meminta supaya dilepaskan kekeluhan dari lidah. Karena kan ada dua alasan. Satu, beliau pernah punya hutang budi, hutang jasa sama Firaun. Karena dipungut dari kecil, maka ketika tumbuh besar, yaitu anaknya itu makan rezeki dari Firaun. Ketika akhirnya berdakwah, maka diingatkan, kamu bukannya anak yang dulu saya pungut, saya kasih makan sampai segede ini. Sekarang berani nasihatin saya. Makanya dakwah paling berat itu ke orang tua biasanya. Ya. Kenapa? Kita makan jasa beliau. Karena pelajaran dari Nabi Musa itu adalah supaya kita nggak bicara halal-halal ya. Tapi kalau kita sudah banyak bergantung sama orang, banyak makan jasa orang, itu kan restorannya orang tua murid, wali kelasnya saya udah gitu pada dulu anaknya lagi jelek nih terancam tidak lulus, mampir asal pasti kasih gratis, bisa gitu. Ngarap seperti itu. Ya. Halal bagi dirinya, mereka orang yang ikhlas, tapi semakin banyak kita makan jasa orang lain, nanti ketika pada Allah suatu saat kita harus menyampaikannya, bisa jadi nggak muat. Kita ada utang dari. Ya. Tadi Imam Malik sampai sebegitu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika akan berangkat haji, jemaahnya urutan pengen ngasih bekal untuk ongkos ke sana. Beliau nggak mau menerima sesuatu kalau nggak melakukan sesuatu bagi orang lain. Hingga akhirnya di bakarnya mencari nafkah untuk bertahan hidup di tanah suci ini jadi kuning. Orang belum tahu siapa beliau karena tahu sebetulnya nama Imam Ahmad sudah besar, tapi kan nggak ada Google, nggak tahu mukanya yang mana. Dan beliau memang berperawakan diriwayatkan tinggi besar, jadi aku timbar terhadap tempat bertahan. Imam Malik diminta untuk mengajar supaya kitab Al-Muwatta itu kitab hadis yang runut secara urutan fikih yang paling pertama ada. Beliau wafat tahun 179 Hijriah di abad kedua Hijriah. Maka diminta oleh Amirul Mukminin mulai dari Al-Mansur sampai selanjutnya sampai Khalifah Harun ar-Rasyid untuk dijadikan bahwa kita persatukan negara Muslim ini dengan satu mazhab saja. Mazhab Imam Malik. Beliau menolak dengan jawaban bahwa kebenaran itu tidak mungkin hanya jadi satu manusia saja. Sedangkan begitu banyak sahabat Nabi tersebar ke seluruh penjuru bumi, mereka beristihad masing-masing dan mereka benar semua. Kenapa berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Beliau sahabatnya ke sana sedikit tidak banyak. Sehingga diriwayatkan hadis yang sampai ke Imam Abu Hanifah itu hanya 17 hadis. Beda dengan Imam Malik yang berada di Madinah. Ya,
Begitu banyak sahabat di sana, sampai diriwayatkan di kitab Al-Muwatta kan ada 7.000 hadis. Jadi kalau beda, wajar. Ada satu masalah, hukumnya banyak hadis. Kalau di sana disebut Abu Hanifah, disebut Imam ahli logika pikiran. Karena satu hadis untuk mengurusi banyak sekali masalah. Jadi yang dipakai adalah mikir ini logika yang paling manfaat. Beda nggak, salah nggak dua-duanya? Tentang ijtihad itu kita beda pendapat. Kalau kita benar, kalau kita salah pun dapat pahala. Selagi niatnya lurus. Kalau benar dapat 2 pahala. Ya. Maka wajar perbedaan itu, Masya Allah. Dan perbedaan itu adalah rahmat, Masya Allah. Di suatu ketika di zaman Islam dulu masih berjaya, ada seorang datang ke qadhi mempertanyakan tentang hukum karena dia telah melakukan sesuatu. Maka karena di daerah kota tersebut disebutkan, kamu pergilah ke mazhab ke daerah sana, karena yang dipakai di sana mazhabnya imam yang lain. Ya. Karena kalau kamu dihukumnya pakai mazhab ini berarti. Oh berarti boleh campur aduk mazhab ya. Nah kita bahas dulu ya. Mazhab itu singkatan, disebutkan katanya singkatan, yaitu ma dhahaba ilaihi. Ma apa-apa, dhahaba kamu jalan pergi, ilaihi yang kamu ambil daripadanya. Oh kenapa berbeda-beda? Tapi mereka semuanya bermanhaj mengikuti yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga akhirnya dari apa itu manhaj adalah jalan beragama yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, kenapa beda-beda? Satu bisa jadi memang Nabi contoh ini kan cuma satu. Contoh, kita bicara ketika sholat, ini basmalahnya dizohirkan atau disirkan atau bahkan tidak sama sekali. Hadis terkait itu saja kalau kita kumpulkan semua ada sekitar 70-an hadis. Atau takbiratul ihram setelah itu ada yang begini, ada yang agak ke atas, yang mazhab Malik pun begini, bawah semuanya. Kenapa kok jadinya beda-beda? Karena tidak mungkin satu orang menjalankan semua puluhan hadis tersebut. Allah Akbar. Semuanya yang dijalani itu tidak mungkin. Ya. Itu kebijaksanaan, insya Allah. Dengan ilmu yang lebih luas. Berbagai macam peluang kebaikan di mana kita selain niatnya benar kepada Allah, ikhlas kepada Allah, caranya benar yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan ternyata cara bermanhaj itu banyak ya. Nabi memang tidak memberikan satu contoh. Lalu mana yang diambil, maka selagi semuanya benar-benar ada tuntunannya, maka silakan. Tahu nggak kita kalau ternyata ini satu sholat yang cerita ya, bahwa kalau ternyata di masa Imam Syafi'i sholat Jumat itu di zamannya beliau disebutkan ahsannya, bagusnya, afdolnya, utamanya kumpul di satu masjid di kota tersebut. Kalau sekarang tiap RW ada masjid, masing-masing ada yang Jumatan. Bahkan satu RT bisa ada berapa masjid. Apakah jadi kasar kalau kita fokus kepada alat-alatnya itu? Ketika tawaf berdesak-desakan, ya. Ada yang berpendapat kalau misalkan itu nanti batal, tapi kalau pakai azab yang lain, maka tidak batal walaupun bersentuhan. Ada rukshoh di situ. Repot sekali kalau misalkan bersentuhan lagi, batal lagi, wudhu lagi, kalau selesai tawaf. Itu nggak bagus. Dan marilah kita fokus kepada sibuk mempersatukan. Jadi kebaikan bagi semua. Karena ingat sekali dulu kalau kita baca silah-silah dengan sahabat, mereka itu bahkan kesulitan untuk mencari alasan mereka berpecah belah. Kalau sekarang kayaknya beda sedikit pecah belah. Dan juga bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman itu kan pernah diangkat menjadi qadhi. Itu perlu dipahami ya. Kalau ada orang berilmu, paham sekali tentang ilmu, kira-kira diberi amanahnya sebagai apa? Nah, ternyata disebutkan sebagai qadhi, jadi hakim. Karena ulama yang akhirnya menjadi para mujtahid di kalangan para sahabat-sahabat sendiri itu gak banyak. Paling ada Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ali ya, ulama macam-macam, Masya Allah. Dan ketika waktu itu Umar, orang yang paling berilmu, paling paham. Ternyata diletakkannya waktu itu malah sebagai qadhi, ya, orang yang paling berilmu. Ada lagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kata Nabi, sabda Nabi tentang beliau adalah orang yang paling amanah di umat ini selepas beliau. Nah, orang paling amanah maka nasihatnya tidak jahat, maka amanahnya tidak jauh dari keuangan. Tapi yang paling berilmu itu sebagai qadhi. Singkat cerita, di zaman Umar bin Khattab itu, beliau ketika menjadi qadhi setelah 1 tahun resign,
ngajuin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, apakah kamu gak sanggup menjalani? Aku sanggup istilah. Terus kenapa resign? 1 tahun aku menjabat sebagai kodi, tidak ada satupun kasus datang kepada. Saking sibuknya, orang nggak nemuin alasan untuk berbicara. Bukan dongeng ini, masya Allah, kisah nyata. Silakan baca tentang biografi beliau. Maka ingin kita kembali lagi ke masa itu. Apalagi memang baru berkali-kali Nabi berbeda pendapat, sahabat berbeda pendapat, belum dibenarkan oleh Nabi. Witirnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum itu, witirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selepas tahajud, dua-duanya ketika dibawa ke Nabi tidak disalahkan dua-duanya. Ada yang perjalanan ke Bani Quraidah, ingat saya, itu kata Nabi jangan sholat asar sebelum sampai sana. Tapi masalahnya kalau sampai sana waktu asar udah lewat 2. Sebagian sahabat sholat di jalan, sebagian sahabat akhirnya di kodok. Nyampe ke Nabi gimana? Dua-duanya nggak salah. Juga bahwa luas masya Allah. Nah kali itu juga ada untuk mempersatukan. Karena bismillah. Ketika di sini ada para murid-murid dan juga ada para guru, semuanya dalam kebaikan. Dari pagi sampai nanti sudah mulai gelap lagi dalam lingkungan sekolah, semuanya dalam kebaikan. Ya akhirnya bismillah fokusnya kita nanti berusaha jadi manfaat. Karena ada orang yang ngaji awalnya karena galau gitu sifatnya. Tapi setelah akhirnya selesai galau, kita berusaha menjadi orang yang disebutkan oleh Allah bahwa kita adalah kuntum khairan ummah. Kalimat 110 bahwa kalian adalah umat terbaik. Apa yang umat yang terbaik itu? Ya, kesulitan nasi kabul dan makhluk, kota Allah dan kita ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman. Awalnya ia galau, ketika udah selesai udah mengenal Allah. Udah bahkan nggak nemuin alasan untuk mengeluh atau kesal atau marah, ya. Kita bismillah akhirnya dia fokus untuk gimana cara jadi manfaat. Pola pikirnya udah beda. Ini ada orang nggak bisa matematika datang kepada saya. Bagi kita berbuat banget sih hanya PR dulu bisa. Mulai sekarang ini, kalau ada dia nggak bisa matematika, qadarullah aku ngerti. Maka setiap kali melihat orang itu, gimana caranya orang ini jadi pahlawan sih? Ya pembantuan itu bisa. Ketemu lagi tetangga baru, apapun sifatnya segala macam. Gimana caranya dia jadi ada amal gitu. Karena kalau kan terbiasa bawa pakai asas manfaat. Gak ada untungnya kok teman sama dia, udah jauh gimana. Bahkan orang tukang fitnah aja, belum ya mengumpulin dosa kita. Kita tahu mati pasti pengennya ke surga, dan masuk ke surga itu perlu digugurkan dulu dosanya. Dan Allah tahu, kita juga ngaku ibadah kita segitu-segitunya, sholat 1000 rakaat. Istighfar apalagi, sedekah apalagi, ya. Cita-citanya pengen masuk ke surganya Allah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surganya Allah hanya karena satu dosa. Apa kabar dengan kita yang pengen masuk surganya Allah? Apakah dosa kita lebih dari satu? Cuma satu. Cita-citanya tapi pengen masuk sana. Ibadah segitu-gitunya kalah dengan mereka. Ya udahlah ditolong sama Allah. Ada yang fitnah, ada yang nyakiti. Kenapa kita masih nggak terima aja kesel? Satu bisa jadi Allah mungkin selama ini aku memang segitu cintanya apa dunia, atau memang aku selama ini belum pengen surga. Gila ya, jadi berapa kita? 12:30 ya. Silakan kalau ada yang mau diobrolkan atau didiskusikan, atau ini koreksi barangkali ada salah. Ya, seperti dalam manfaat. Belajar berapa? Paling senang pelajaran bingung. Kalau lagi cuma ketemunya sama guru mate. Masalah ini ada banyak nih gurunya. Tapi sampai lain bingung dong. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak tahan menahan perihnya belajar, maka harus rela menahan perihnya bodoh. Oh emang bodoh perih? Perih, bodoh, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada yang ngasih amanah, nggak ada yang ngajak usaha, nggak ada yang ngasih kesempatan, lapar, perih kan lapar, lambungnya perih, lapar udah gitu, mau nggak
ketangkap dipukulin ya pelik lagi. Tahu nggak berapa lama ini ada siapa ya? YouTuber ngeprank banci kasih kayak kotak dikira dia sembako padahal sampah ditangkapnya di penjara. Lumayan jangan sebut orang ya, tapi ketika akhirnya ditangkap ya kalau itu gila tuh mikir panjang bahwa hanya lebih lucu-lucuan sampai kayak begitu, masya Allah. Akhirnya sampai keluar beredar videonya beliau di dalam penjara disuruh masuk ke dalam tong sampah gede dibuirin sampah di dalam. Ya itu pun bukan karena Allah benci ya, tolongan dari di DPD kesalahan-kesalahan di jadi manfaat. Live TikTok mandi lumpur, kalau masih mawar, mau jadi pakai senjata, akulah yang didapat berapa perak, gimana dikasih singa, loncat dari bulan. Cukup insya Allah soalnya dapat request itu takut bilang atau kejaduan. Silakan lagi untuk kontak. Ini sambil ini buat. Nah, ini dah halal.